Ya, oke. Gimana? Dia buka ini di sini. Tes. Aduh ya Allah. Oh, masih ada. Aduh ya Allah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita bisa berkumpul. Saya pertama dikasih kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi, bukan minter ya, saya nggak minter ya, saya cuma lebih tahu aja dikit. Jadi saya diminta sama Pak Angga untuk ceramah kesehatan ya. Jadi sebelum ini, minggu kemarin ya, saya telepon sama beliau, gak bosen lah. karena saya orang kesehatan, jadi rasanya kok bosen ya. Saya bilang, gak bosen lah mas. Enggak, banyak yang minta. Oh ya uslah. Saya berusaha menawarkan, tak carikan ustadz, tak bayarin apa-apa. Sebenarnya ini, karena saya takutnya orang bosen. Karena saya bilang di masjid ini ada ceramah kesehatan biasanya hari Minggu pagi, ba'da subuh. Nah, di grup WA masjid itu disebutkan gini, loh subuh kok nggak ono, carinya ono. Oh bukan, jam 9. Jadi bukan subuh, karena di sini selalu ba'da subuh ya gitu. Jadi mau dibilang majelis ilmu bukan ya, majelis ilmu ya, bukan ilmu ini yang dimau. Jadi Rasulullah bilang ilmu itu ilmu agama mestinya ya. Tapi kalau dianggap ilmu ya, kan orang bilang supaya majelis ilmu ini tidak jadi hal yang busuk gitu kan ya, kita sama-sama mengucapkan syukur bahwa dengan mengucapkan sholawat ya pada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bahwa kita dengan adanya beliau kita bisa mengenal Islam ya, dengan adanya beliau kita mendapat hidayah ya. Nah, dan saya juga bersyukur bahwa bisa berkumpul di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian sebagai mu'alaf ya. Harapan saya bahwa nantinya Bapak dan Ibu sekalian tetap dalam iman Islam gitu ya. Semoga tetap ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akidah ini sampai hari kiamat nanti. Amin. Baik. Hari ini saya diminta menjelaskan judul ini. Ini jadi ada 3 bahasan sebenarnya. Ya kan? Biasanya orang tuh suruh kasih 1 gitu. Saya dikasih ini 3 ini, kan? Jadi tentang blue light. Awalnya kalau di flyernya itu Blu-ray. Blu-ray itu yang saya tahu dulu sebelum DVD ada Blu-ray gitu ya, bahwa dia punya kecerahan, intensitas sinyalnya lebih, gitu kan? Nah, kemudian menjelaskan dengan gangguan refleksi tadinya. Saya tanya, Mas, refleksi apa refraksi ya? Saya bilang gitu. Refraksi, oh ya salah berarti. Ya, benar. Serta sebab manula banyak terkena katarak. Nah, jadi kita mulai bahwa kita dikaruniai panca indera, ya. Jadi bahwa saya dokter mata, jadi saya
Dr. MP Irawan, perkenalkan dulu ya, saya dinas sehari-hari di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan di Muara Promo. Ya, saya juga dinas di klinik. Ya, ini klinik saya punya istri saya, ya, punya istri saya. Saya rekannya saja, saya kerja di situ. Kemudian kami mengembangkan di klinik ya. Jadi ini buat orang-orang yang saya bilang waktu itu saya punya 2 di Pasuruan, di Pandaan, Arpigen, kemudian 1 di Surabaya. Bercerita sebentar itu, kalau ditanya tujuannya apa, saya waktu itu bilang sama orang bagian perizinan, saya bilang umur saya sekarang 53 tahun sebenarnya itu. Ya kalau sesuai sunnah Rasul tidak panjang umur saya lagi, betul ya. Saya mau bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang, tidak cuma cari duit, gitu kan. Ya mudah-mudahan itu bisa terus dijalankan, dan alhamdulillah sudah kita berjalan 5 tahun ya. Kita baksos beberapa kali ya, jadi kita rekrut orang untuk kita baksos ya. Jadi bakti sosial berskala gratis ya, untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Banyak, terutama kita ambil orang-orang yang memang sering ke masjid. Jadi saya taruh ininya itu di masjid, pengumumannya itu kalau lagi baksos. Kenapa di masjid, Dok? Karena saya ingin yang di masjid, yang sering ke masjid itu bisa melihat, bisa untuk baca Quran, gitu kan? Ya, cuma kalau dia membaca Quran, dia beribadah, insya Allah dia doanya kabul, insya Allah ya. Jadi saya juga dapat barokahnya, gitu kan? Begitu pujaannya tadinya. Oke. Ternyata Allah masih memberikan kami kekuatan bahwa itu masih bisa berkembang sampai sekarang ya. Jadi saya tidak menerima BPJS memang, jadi mandiri ya sebagian besar, dan saya bilang di sana kita bukan mematok harga tinggi, tapi kita berusaha untuk membantu orang banyak, insya Allah ya. Oke, baik, saya lanjutkan tentang paparan ini. Kalau diminta bercerita banyak cerita terus kok, bahwa apa sebetulnya blue light. Blue light itu adalah sinar biru itu, kalau kita lihat cahaya ini kan sebetulnya tidak putih, tapi kan ada beberapa spektrum polikromatik kalau dibilangnya, bukan monokromatik. Jadi banyak sinar-sinar yang lain dengan panjang gelombang yang beda. Nah, blue light ini adalah panjang gelombang yang pendek dengan intensitas tinggi. Makanya sekarang banyak dipakai di alat-alat elektronik supaya kayak HP segala macam, atau itu laptop, kenapa? Supaya lebih terang dia. Ya. Ada yang lain kita kenal dari ultraviolet. Itu panjang gelombangnya lebih tinggi, tapi intensitas kalau damage-nya itu lebih besar. Ya. Ya, jadi ini visual itu bedanya dengan ultraviolet. Blue light ini masih bisa dilihat, tapi kalau ultraviolet itu tidak bisa dilihat lagi oleh mata, gitu ya. Oke. Sumber utamanya bisa dilihat pada matahari atau pada layar TV, handphone, gadget, ya, atau lampu biasa. Ya, terus dampaknya apa pada mata? Sebenarnya lebih banyak sebenarnya bisa menyebabkan katarak, terutama yang ultraviolet sebetulnya. Ya, jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, di mana paparan mataharinya tinggi, terutama di bagian pantura, gitu ya, atau itu akan banyak penderita katarak ini. Kemudian ada kerusakan pada saraf matanya,
pada intensitas yang lebih tinggi, terutama di makula. Kemudian bisa menyebabkan sakit kepala karena apa namanya, mata lelah, ya, lebih cenderung kepada mata lelah. Jadi kalau kita melihat sinar dengan intensitas tinggi seperti handphone segala macam, dimana kita mestinya kita harus atur kecerahannya, karena kalau maksimal kita akan merasa lelah. Oke? Terus gimana menguranginya? Ya, yang paling gampang menggunakan screen guard. Ya, jadi ada pelindungnya. Ya, dikendalikan intensitas cahayanya, kemudian diatur jarak posisi kerja yang baik untuk melihat. Ya, kemudian ikuti aturan 20-20 ini adalah jadi istirahat selama 20 detik, melihat jarak 20 feet, itu sekitar jadi 20/20 ya, 20 kaki selama 20 menit. Ya. Kemudian bila tetap terjadi keluhan, nah, keluhan mata kering ini sebetulnya gini, macam-macam, mulai berair, pusing, kemudian apa namanya, ada beberapa kasus itu apa namanya, menimbulkan keluhan seperti kelopak mata ini selalu seperti apa sih kalau orang bilang nih, mata malas gitu ya kuliah. Nah seperti itu, jadi mau tidur aja capek rasanya, ya, itu bisa menimbulkan seperti itu, ya. Terus nah, saya tidak, nanti kita isi dengan tanya jawab saja, ini panjang lah. Ya, bahasan kedua ini tentang gangguan refraksi. Gangguan refraksi ini kalau orang bilang bagian dari kehidupan modern. Ya. Orang zaman dulu, ya, dengan kehidupan harus berburu, ya, itu dia melihat jauh itu jarang. Dengan perkembangan tambah modern, orang lebih banyak baca daripada lihat jauh, sehingga sering menimbulkan gangguan refraksi. Di klinik, gangguan refraksi biasanya didapati pada hampir 70% pasien. Ya, jadi sebagian pasien yang datang itu adalah gangguan refraksi biasanya. Ya. Kondisi apa itu? Di mana kondisi cahaya masuk ini tidak dapat difokuskan dengan jelas, sehingga menimbulkan sensasi atau terlihat buram atau kabur oleh penderitanya. Ya. Macam-macam penyebabnya, bisa karena aksialnya memang panjang bola matanya, atau memang dari lensa matanya yang tidak berakomodasi, bisa, atau terlalu cembung atau cekung. Ya. Terus, nah, apa saja jenisnya? Ya, kalau kita mengenal ada yang miope atau rabun jauh. Rabun jauh. Ya. Rabun jauh ini adalah kondisi di mana pasien itu tidak bisa melihat benda-benda yang jauh, karena kalau ada sinar, ada sejajar tanpa akomodasi, itu jatuhnya di depan. Ini kalau mata ini mata di depan, ya, ini korneanya, ini lensanya, ini badan kaca, kemudian ini sarafnya. Ini saraf optik yang menuju ke otak. Jadi dia jatuhnya tidak persis di saraf, tapi ada di depan, sehingga benda yang terlihat akan jadi buram. Nah, kalau mau lebih terang, benda ini didekatkan sehingga ini termasuk belakang, gitu ya. Makanya disebut rabun jauh. Atau kalau mau tetap terlihat terang, diberi kacamata minus, gitu ya. Yang kedua, ini hipermetrop atau hipopoia. Ini terbalik. Kondisi ini sebetulnya orang selalu menyebutnya rabun dekat. Salah. Kondisi ini adalah rabun jauh dan rabun dekat. Karena benda yang terlihat pada saat tanpa akomodasi dari tak terhingga, jatuhnya bayangannya ada di belakang. Beda dengan ini, di mana bendanya bisa didekatkan. Yang ini bendanya kalau dijauhkan bukan tambah terang, tapi tambah tidak kelihatan. Makanya
Hipermetrop itu dibilang rabun jauh dan rabun dekat. Nah, dengan bantuan kaca plus, dia bayangan ini maju ke depan untuk bayangannya jatuh di retina, di saraf, bagian sarafnya, gitu ya. Sehingga bayangan itu akan lagi kelihatan lebih terang. Berikutnya astigmat. Astigmat ini orang-orang yang selalu bilang silinder, ya. Jadi silinder itu ada silinder plus, ada silinder minus, ya. Dimana bayangannya dari benda yang ada di depan yang dilihat itu jatuhnya tidak pada satu titik, tapi ada di banyak titik. Sehingga kalau benda itu terlihat ada benda yang lebih terang, kemudian muncul bayangannya di samping-sampingnya. Nah, itu karena itu yang disebut silinder. Nah, kacamata yang dipakai tidak membuat dia jadi satu titik, tapi didekatkan supaya seolah-olah satu titik. Nah, yang terakhir presbiop. Presbiop ini mata tua, ya. Jadi mata tua ini bukan gangguan refraksi mestinya, tapi gangguan akomodasi. Jadi kita berakomodasi melihat benda lebih dekat itu karena kerja di otot di mata, sehingga lensa itu jadi lebih cemuk apa cekung, ya. Pada orang-orang yang tua itu gangguan akomodasinya lama-lama berkurang, sehingga kalau kita tahu secara umum orang 40 tahun itu akan memakai kacamata baca plus 1. Orang 50 akan memakai kacamata baca plus 2, ya. Orang 60 akan memakai kacamata baca plus 3. Orang 70 bukan plus 4, tetap plus 3. Maksimal plus 3, ya. Ini karena mata tua. Ada beberapa pasien yang datang ke saya bilang, "Dok, yang mata tua ini bisa nggak diperbaiki?" Saya bilang, kalau saya bisa, berarti saya menyalahi kodratnya, boleh. Karena wong itu gak belum jadi tua, jadi dia kan mau tetap enom ya. Tapi ini gampang ini. Oh, plus kacamata bacanya plus 2,5. Oh, Bapak umur 45, Pak sampai 50, hampir dekat 50. Iya, betul. Jadi kita bisa nebak umurnya orang itu dari ini. Ya, oke, gitu ya. Terus gimana cara mencegahnya? Ya. Jadi mencegahnya yang jelas ini. Kalau minus, ya minus itu saya sering nasihatin pada anak-anak. Jadi anak-anak itu usia perkembangan penglihatan itu dari umur 0 sampai 1 tahun itu sebetulnya anak itu sudah bisa melihat dengan sempurna 100%. Jadi 5/5 gitu. Tapi karena umur 1 tahun itu tidak bisa diukur, sehingga dia baru bisa diukur pada saat usia sekolah. Baru diukur nih perlu kacamata apa tidak gitu ya. Nah, yang perlu dijaga adalah dalam usia perkembangan itu dia akan berhenti mestinya logikanya sampai umur 20. Umur 20 itu udah nggak bertambah lagi mestinya, kecuali ada beberapa orang tertentu yang akan progresif bertambah sesuai umur, ya. Sehingga mestinya di bawah dari 0 sampai 20 tahun itu yang perlu dijaga, ya. Apa saja? Nah, tentunya kebiasaan yang sehat. Apa? Misalnya baca dengan jarak yang betul 30 cm. Tidak baca di tempat gelap. Tidak baca sambil tiduran. Kenapa baca sambil tiduran itu jelek? Karena kalau dia telungkup, telungkup ya, dia tidak akan pernah punya jarak 30 cm pertama. Kalau dia telentang, dia tidak pernah bisa menjaga jaraknya. Karena apa? Bendanya akan naik turun. Pada anak-anak yang masih dalam perkembangan penglihatan, dia akan merubah fokusnya supaya sesuai dengan apa yang dilihat. Lama-lama, awal tadi saya bilang bahwa kelainan refraksi itu salah satunya karena aksialnya bola mata tambah panjang. Gampangnya gini, untuk dia bisa, kan bola mata itu kan akan berkembang sesuai dengan umurnya, karena tengkorak manusia juga berkembang, sehingga kalau dia tidak dijaga, dia tambah panjang bola matanya, ya, sehingga tambah minus dia. Ya, makanya tidak dianjurkan untuk anak-anak untuk baca sambil tiduran. Nah,
Sialnya sekarang orang ini senangnya baca handphone. Baca handphone itu sambil apa? Sambil tidur, betul ya? Ibunya ngajarin, anaknya nyentuh ibunya. Lah anaknya kadang-kadang kalau dilarang ibunya, lihat handphonenya di mana? Di bawah selimut, ya kan? Nah itu, jadi kena paparazzinanya lebih, jaraknya juga tidak bisa diatur, oke? Itu. Kemudian supaya tidak terlalu lama, jadi kalau dia 2-3 jam berhenti 10 menit. Jadi orang di kantor juga bisa begitu, supaya tidak lelah. Ya, laptop misalnya berhenti 20 menit. Ya, supaya apa? Bikin kopi dulu apa gimana gitu ya. Oke. Kemudian mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Dulu kita semua SD, kita selalu diajarkan makan sayur, betul ya? Apa? Sayur yang berwarna apa namanya? Tomat, wortel, gitu ya. Ternyata bukan. Yang bagus untuk penglihatan itu ada. Jadi tajam penglihatan itu ada di makula. Jadi kalau gambarnya itu nggak ada ya. Kalau ini saraf optik, ya. Ini makulanya di sini. Tajam penglihatan ada di makula, di samping saraf optik. Jadi dia untuk penglihatan, tajam penglihatan dan penglihatan warna. Nah, di dalam makula itu ada namanya lutein dan zeaxanthin. Bisa dilihat di Google bahwa ada lutein dan zeaxanthin itu di sana. Nah, kalau di alam apa yang banyak? Bayam, jagung, sama brokoli. Ya. Jadi saya pernah, anak saya sekolah di Muhammadiyah Pucang, jadi saya sampaikan sama gurunya, Pak, ternyata yang diajarkan guru kita dulu salah, Pak. Karena kalau dilihat bayam, jagung dan brokoli itu, kalau di dalam tabelnya unsur lutein zeaxanthinnya itu ribuan international unit, tapi kalau yang tomat, wortel itu cuma puluhan. Ya, saya coba pada pasien, jadi penelitian saya makula pada saat saya sekolah mata itu, penelitiannya itu saya coba pada pasien dari 2003, ya, orang dengan minus, ya, itu yang ekstrim. Saya pernah coba kalau itu untuk apa namanya, pencoba kacamata itu sampai minus 20, itu dia tidak bisa lihat apa yang untuk itu, yang paling besar angkanya nggak bisa lihat. 2 kali 2 minggu saya nasihati yang sama, saya kasih obat tetes, saya kasih nasihat yang sama, dia balik, itu dia bisa lihat dengan minus 10 yang paling besar. Nah yang lain, kalau saya di masjid tentara ya, itu orang-orang yang mau masuk tentara, polisi itu kan datang ya. Gimana caranya supaya nggak dilasik, ya kan? Supaya nggak dioperasi. Itu dia, saya nasihatnya yang sama. Ada yang datang lagi ke saya, terus, Dok, saya mau minta obat yang ini. Sama, loh, saya bilang ini nggak ada kelainan apa-apa, kenapa? Terus dia kasih keterangan ke saya, anaknya sudah diterima masuk polisi. Saya lihat catatan awalnya, minusnya minus 1 sama 0,3/4, 0,75. Itu jadi 0, jadi 0, jadi nggak perlu pakai kacamata dia. Nasihatnya sama, bayam, jagung, brokoli, tidak baca sama tiduran, tidak baca di tempat gelap, jarak baca 30 cm. Nah kalau nonton TV, ya, berapa sih jarak yang paling bagus untuk nonton TV? 5 kali apa namanya? Incinya. Nah, TV 17 inci. Jadi 5 kali 17 inci mestinya. Nah, ukuran incinya apa namanya? TV itu panjang atau lebarnya? Bukan ternyata, diagonalnya. Ya. Nah, itu ukuran TV-nya. Nah, kalau ruangan ibu kecil kemudian beli TV yang 50 inci, susah jadinya.
ya kan? Nah, jadi pertama itu. Yang kedua, meletakkan TV selalu di depannya, bukan di samping, karena itu merubah kebiasaan jadinya. Ada orang-orang tertentu yang karena ruangnya sempit sehingga begini, TV-nya di sana. Jadi kalau melihat begini dan jadi kebiasaan, orang itu akan melihat dengan enak secara begini akhirnya. Ya, jadi itu harus diubah. Oke? Udah? Terapinya macam-macam, dari gangguan refraksinya. Dengan kacamata bisa, dengan operasi bisa, ya. Jadi sekarang udah banyak teknologinya. Operasi itu dengan kacamata, lensa kontak, dan lasik ada. Benar, ada juga yang sekarang teknologi bukan sekarang, udah lama juga sih sebenarnya. Jadi dimasukkan seperti katarak, tapi tidak diangkat lensanya, dimasukkan lensa di depannya seperti gel. Ya, oke. Kemudian ini katarak. Ini bahasan kemudian gini. Kenapa orang tua banyak yang katarak? Sama dengan orang bertanya, kenapa orang tua pada ubanan? Ya kan? Kalau katanya Ustadz, ada saya baca, kalau saya nyetir itu saya nyetir YouTube gitu. Itu bagian dari tanda kalau Allah mengasih tanda bahwa umurnya tua, ya kan? Yang umum mungkin gitu kan. Jadi ini sebagian besar normal pada orang di atas 50 tahun akan terjadi katarak. Apa? Lensanya menjadi keruh. Lensa mata coba terus belakang. Ini posisi lensa mata. Ya. Jadi katarak itu terjadi karena kekeruhan pada lensa mata. Ya. Jadi awal yang masih anak-anak, lensa itu tidak keras. Ya, jernih. Kemudian umur 20-30 berubahnya di kuning, masih lunak. Umur 50 dia mulai agak lebih coklat, mulai keras. Terus tambah tua dia tambah gelap. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ini yang normal, ini yang imatur, ini mulai tampak dia imatur, ini yang hipermatur, ini lain lagi ini. Ini jenisnya ada nukleus ini, yang nukleus katarak. Ini yang sudah mulai jatuh intinya, ya. Kalau ini kelihatan jelas, ini lensa tanam yang dimasukkan di dalam mata pada saat operasi katarak. Ya, dari bahan macam-macam, ada yang akrilik, ada yang PMMA, ya. Ada yang rigid, ada yang bukan rigid gitu aja, ya. Terus gejalanya depan kan banyak lagi, ya. Jadi terganggunya penglihatan akibat lensa yang keruh, ya, katarak itu tanpa rasa nyeri, ya, yang normal. Kalau dia muncul rasa nyeri, berarti muncul adanya komplikasi dari katarak. Nah, kalau dia dengan penyakit-penyakit tertentu akan muncul, saya tadi bilang 50 tahun lebih awal, misalnya diabetes, ya, trauma, atau karena infeksi. Bapak infeksi, misalnya infeksi gigi, menyebabkan uveitis, kemudian muncul adanya katarak, komplikasinya menjadi katarak itu bisa, ya. Oke. Menyebabkan apa? Gejalanya kaburnya macam-macam, tergantung posisi dari kataraknya. Katarak yang posisinya di tengah, sentral, kemudian tidak terlalu tebal, dia akan menyebabkan orang itu terganggu, terutama pada siang hari. Siang hari gini nih, ya, dia akan mengeluh begini. Nah, dokter, saya ini kalau lihat di siang terik ini, ya, orang itu akan kelihatan badannya, mukanya yang buram, ya. Jadi mukanya nggak kelihatan. Saya sering, karena ada beberapa pasien yang saya sering dibilang sama tetangga saya jadi sombong sekarang, katanya. Kok nggak belum nyopo? Padahal bukan. Jadi karena dia nggak bisa lihat. Ya. Ada lagi, saya tadi bilang dari awal bahwa orang tua umur 40 dia akan pakai kacamata baca plus 1, 50 plus 2,
terus 60 plus 3, ya itu yang normal. Tapi orang-orang dengan katarak pada saat kondisi katarak itu sudah mulai muncul, dia akan happy. Kenapa? Dok, sekarang mata saya tambah sehat. Kenapa? Kenapa Pak? Saya tidak lagi pakai kacamata baca, saya bisa baca yang kecil-kecil sekarang dok, katanya. Saya bilang sama dia, Pak, itu bukan sehat, saya bilang gitu. Tapi itu tandanya Bapak mulai muncul kataraknya, saya bilang gitu. Iya dok. Karena apa? Pada saat katarak itu dalam perkembangannya, lensa itu akan menyerap air sehingga dia jadi lebih gemuk, sehingga relatif jadi minus dia, sehingga untuk baca jadi lebih terang, baca dekat, gitu ya. Nah, nanti dalam perkembangannya dia akan berubah, metabolisme menjadi lebih keras, mulai buram dia, ya. Nah, pada saat periode itu sering muncul gangguan komunikasinya, salah satunya glukoma. Ya, glukoma itu nyeri, merah, buram mendadak. Ya, nah kalau sudah seperti itu, orangnya harus datang ke rumah sakit untuk dapat penanganan karena dia harus ditangani kurang dari 72 jam. Karena kalau lebih, ada beberapa pasien yang cuma merasa ini sakit biasa, apa kasih obat hilang, ternyata yang akibat lanjutnya adalah gangguan pada sarafnya. Jadi pada saat ketahuan belakangan udah sebulan waktu kita sudah terapi, kemudian katarak kita angkat, ternyata sarafnya sudah pucat karena glukoma itu adalah peningkatan tekanan bola mata menyebabkan penekanan pada saraf optiknya. Sehingga kalau itu ditekan lama-lama, sarafnya itu menjadi lebih banyak yang rusak selnya. Nah, itu yang menyebabkan buram. Nah, bedanya buram glukoma dengan katarak, kalau katarak itu buramnya jadi bilang irreversible, tapi bisa setelah diambil, diangkat, penglihatan balik lagi. Tapi kalau glukoma beda, ya, penglihatannya tidak akan balik lagi karena apa? Gangguannya lebih pada gangguan sarafnya, gitu ya. Nah, ada orang-orang yang terbalik. Dok, ini katarak ya? Iya. Bukan Bu, ini glukoma. Alhamdulillah, ini katarak. Padahal terbalik. Mestinya alhamdulillah kalau di katarak daripada glukoma. Karena glukoma itu butanya buta permanen. Ya gitu ya. Ini saya bilang tadi, oke. Terus, nah ini katarak itu berasal dari kata seperti waterfall sebenarnya. Jadi air terjun. Jadi orang melihat sesuatu benda di depannya, ini ada air terjun. Nah seperti itu awalnya kata begitu. Sehingga kalau ibu nyetir, jadi kalau ibu hujan tanpa pakai wiper, nah kira-kira seperti itu katanya. Saya belum tahu juga, tapi di buku bilang begitu karena saya belum pernah dapat katarak. Ya, tapi kalau ini begini, buram bergradasi sampai yang bersangkutan tergantung tebalnya kataraknya sampai cuma bisa lihat sinar. Ya, dari seperti ini normal begini, kemudian cuma bisa lihat hitam, terus cuma bisa lihat goyang-goyang, ya, sampai yang terakhir dia cuma bisa lihat sinar aja. Ya, ini ada sinar enggak gitu ya. Oke. Kalau kita lihat orang selalu bilang ada katarak matang atau tidak matang, kan? Saya bilang, "Loh Dok, ini katarak matang apa tidak matang?" "Belum matang," saya bilang gitu. Tapi saya bilang, "Kapan Dok mau dioperasi?" Saya bilang, kalau saya sambil bercanda, saya bilang, orang itu kalau makan telur, ya, yang enak setengah matang sama matang. Nggak matang itu nggak enak, terlalu matang juga nggak enak, ya. Jadi periode itulah, ya, ya, kita ambil kataraknya. Ya, kalau terkelewat sudah hipermatur atau terlewat matur, itu akan muncul kebanyakan komplikasinya pada saat melakukan tindakan. Okay? Terus, gejalanya penglihatan kabur, terus berkabut, ya. Kemudian kalau dia pakai kacamata, dia akan selalu ganti-ganti karena sesuai dengan waktu dia akan tambah tebal kataraknya, sehingga
selalu berganti-ganti kacamata. Saya sendiri kalau sudah ada katarak saya menyarankan untuk tidak ganti kacamata karena buang-buang duit. Kemudian menguning bisa berjalan ganda, bisa muncul kayak apa namanya, ada bayangan ya, ini penglihatan ganda. Kemudian saya bilang tadi penglihatan makin buram pada saat sinar terik ya. Malam malah atau agak redup, pasien-pasien ini malah lebih enak malah biasanya pada saat kalau katarak itu di sentral, kemudian belum mau operasi gitu ya. Jadi kami selalu menyarankan menggunakan kacamata hitam pada saat di luar dengan harapan pupilnya tambah lebar sehingga masih bisa lihat. Oke, gitu. Terus pengobatannya sampai saat ini pengobat katarak cuma satu, operasi. Ya. Cuman ada orang-orang tertentu yang kalau udah kalimat operasi itu selalu takut. Jadi kita selalu menggunakan term bukan dioperasi tapi dibersihkan, kan? Prosesnya sebenarnya nggak lama. Jadi yang keruh kita ambil, kita ganti lensa baru, ya, lensa buatan, ya. Ini apa namanya? Ini jadi ini ekstra kapsuler, ada small incisi, ada yang terakhir di Veko. Veko ini yang orang bilang di laser, padahal bukan laser, tapi ultrasound dia. Ya, jadi disedot, dikeluarkan lagi. Setelah itu baru ditanamkan lensa baru. Oke. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin selanjutnya kita buka dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan, Bu? Nggih, monggo. Nggak bisa. Langsung aja. Nggih. Dokter, saya mau nanya, kan ada software itu gimana ya, Dok? Baik. Baik. Yang pakai software. Ya. Jadi salah satu alat bantu untuk melihat lebih terang pada orang gangguan refraksi itu soft lens. Jadi ada hard lens, ada soft lens sebetulnya. Ya. Nah, dua-duanya karena dia kontak langsung dengan kornea butuh perawatan lebih ekstra dibandingkan kacamata, gitu ya. Jadi yang sering lalai itu bahwa karena dia langsung kontak harus dibaca, yang pertama harus dijaga bersihnya. Ya. Jadi yang bersangkutan harus bisa cara membuka, memasang, kan? Biasanya diajarkan gitu ya. Kemudian, ya, jadi ada cairan khusus untuk membersihkan, ya. Kemudian dalam pemakaian dan harus setelah dipasang harus dicek. Ada istilah dia too tight atau too loose. Jadi terlalu kencang, terlalu erat itu tidak boleh, terlalu kendor juga tidak. Nah, itu dicek biasanya. Kalau dia bergerak tidak melebihi separuhnya itu bagus. Tapi kalau tidak bergerak berarti terlalu kencang. Karena gimana pun juga dalam pemakaiannya kan periodik dia harus selalu ditetesin, ya. Karena kalau tidak dia akan bagian belakangnya korneanya itu akan kering, ya, karena dia tertutup. Makanya harus ada tetesnya. Karena yang sering itu orang lupa bahwa tetesannya itu resiko karena dilengket dia. Sama yang kedua. Terus berikutnya harus selalu diingat bahwa lensa kontak itu tidak boleh overnight. Jangan dibuat tidur. Ya, saya pernah dapat pasien orang ini sebulan tidak pernah dilepas saat tidurnya. Oh gini ya. Nah, kalau sudah perawatan itu tidak bagus, sialnya itu rusaknya, infeksinya di kornea itu selalu di sentral. Karena kenapa di sentral? Di bagian tengahnya. Kita melihat ini, misalnya kornea segini, rusak di pinggirnya kita masih bisa lihat terang. Tapi kalau lihat rusak di tengahnya, terganggu selalu. Nah, orang-orang yang menggunakan lensa kontak selalu rusaknya di tengah karena bagian areal yang kontak dengan lensa itu paling besar ada di bagian tengah. Itu, ya. Jadi orang dengan lensa kontak harus
ekstra rajin. Ya, kalau nggak rajin jangan, karena bikin penyakit baru nanti. Gitu ya. Apakah semua? Tidak juga. Ya, sebenarnya merokok menyebabkan kanker. Apa semua orang merokok kanker? Tidak juga. Ya, cuma ya itu tadi, yang tidak rajin, yang tidak bersih, terus kemudian dibawa tidur, itu lebih cenderung banyak. Ya, terus dia juga ada beberapa ini menyebabkan pembesaran apa namanya? Kalau di kelopaknya itu kan ada biasanya ada mulus gitu ya, janda terjadi pembesaran papil. Ya, kalau sudah itu harus berhenti terapi, baru nanti berlanjut itu. Ya, tapi kan banyak teknologinya sekarang. Ya, yang paling banyak di orang ambil sekarang ya di lasik. Tapi apakah lasik akan memperbaiki semua besarnya minus? Tidak. Jadi lasik itu memperbaiki tergantung, misalnya minus 26 bisa nggak? Nggak bisa habis juga. Minus 12 belum tentu. Tergantung tebalnya korneanya pasiennya. Kalau korneanya tipis, yang dikoreksi juga nggak bisa banyak gitu. Oke. Ada lagi? Oke, Bu? Makanan. Oke. Yang baik buat mata. Makanan yang baik buat mata, sebagian besar yang berkacamata tidak doyan sayur. Saya enggak. Saya memang enggak doyan sayur dari kecil. Ya, jangan wong karena apa namanya? Kalau saya bertanya kepada sebagian besar pasien kalau yang di rumah sakit ya, kan sayur, terus ibu langsung tuh kan, tidak doyan sayur dok. Ya wes. Sebagian besar tidak doyan sayur. Sayur apa yang dipilih? Saya bilang tadi bayam, jagung, brokoli. Ya. Bayam, jagung, brokoli. Oke. Saya selalu memberikan edukasi yang sama pada semua pasien di klinik yang butuh kacamata. Ya. Itu saya sarankan seperti itu. Saya coba pada pasien dari 2003 sampai sekarang ya. Yang berkurang ada, yang tetap banyak, yang menambah jelek jarang. Jadi dia saya kontrol ya. Saya kontrol, kan dia akan kontrol tiap 6 bulan ya. Tapi kalau yang udah di terapi itu dia akan kontrol 2 minggu sekali. Maksud saya itu yang bertambah jelek nggak ada. Saya tidak menekan, tapi yang tetap ada, yang jadi lebih bagus banyak. Ya, terutama yang minusnya di bawah 2 bisa hilang. Saya bilang tadi ada 1, 0,75 bisa hilang. Ya, gitu. Oke, bukan buta warna loh. Buta warna beda. Buta warna itu kelainan di bawah. Jadi buta warna itu kan orang mengenal warna hijau, kuning, biru, merah gitu ya. Tapi orang buta warna apakah mengenal warna itu? Bisa iya, bisa enggak. Bukan warna seperti lampu stop tuh warna hijau, merah, kuning, itu warna tunggal. Tapi kalau buku buta warna itu dicampur dia jadi satu, orang dengan buta warna itu susah melihat itu. Ya. Jadi kan buku itu ada macam-macam, ada yang tipis 16 plate atau 23 plate. Biasanya kalau orang mau tes masuk tentara itu menghafal ya, dihafal. Tapi kan kita nggak kenal akal, kita kasih buku lebih tebal, dia nggak bisa ngapal lagi dah ya. Itu nggak bisa ditipu. Ya kalau ya itu dibawa kelihatannya. Biasanya kalau ada yang anggota keluarganya kena, itu turunannya ada mesti. Mau ada kakeknya, dari bapaknya, gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggih, Bu? Jadi gatel, ngeres, ganjel, berair itu keluarnya khas untuk mata kering. Ya, pada orang tua itu, jadi mata ini selalu periodik dibasahi dengan proses apa? Berkedip. Berkedip itu membasahi korneanya. Ya, jadi pada umur-umur tertentu
itu produksi cairan matanya itu ada 3 mesti unsurnya. Ada yang ginjal musin, terus musin lupa saya. Ada air, memang air, ada goblet sel juga ada. Nah itu dia memproduksi cairan yang jadi satu. Nah pada umur tertentu dia produksi dari tir itu yang membasahi kornea. Jadi setiap kita berkedip itu keluar, ya dibentuk dari kelenjar air mata, ya. Nah itu tiap kali kita berkedip untuk membasahi, untuk melindungi kornea. Kadang-kadang kok gejalanya begini, orang bilang, dibilang mata kering tapi kok berair pak, karena yang dihasilkan dari tir yang terbentuk itu tidak efektif lagi untuk, jadi dia ada berkedip melindungi sekian waktu tertentu, dia harus berkedip lagi supaya tetap basah, ya. Nah itu lebih cepat waktunya, ada yang 20 detik, ada lebih, ya. Itu sehingga apa? Orang tambah sering berkedip, itu menyebabkan dia, loh kok keluarnya katanya mata kering tapi berair. Itu kompensasi supaya mata itu tetap berair, tetap terlindungi. Nah itu banyak pada orang tua, ya. Jadi produksinya berkurang bisa, atau komponennya di dalamnya ada yang sudah tidak efektif lagi untuk melindungi bola mata, sehingga dia lebih sering berkedip gitu. Nah gimana terapinya? Dikasih substitusi cairan mata buatan, ya ada banyak di pasar dijual, ya, dari yang memang konsentrasi encer sampai yang lebih kental ada, ya. Ada juga terapi untuk mata kering ada sekarang, ya, gitu ya. Ada lagi? Ada Bapak? Apakah ada olahraga atau senang untuk menjaga refleks mata supaya tetap terjaga? Saya nggak tahu Pak, nggak ada. Saya tidak pernah menemukan. Jadi gini, memang kalau kita konsentrasi pada satu, misalnya untuk yang biasa kerja di gadget, ya, itu perlu ada periodik istirahat, ya. Nah ada beberapa ini kalau memang terlalu lelah, kita bisa kompres dengan air dingin, ya, supaya lebih rileks sebetulnya, ya. Atau saya bilang, kalau kita kasih air dingin dikompres, itu kan orang tuh nggak akan jalan-jalan karena kompresnya jatuh. Makanya kan orang tiduran jadinya, jadi rileks sebetulnya. Itu aja. Jadi sebetulnya semua bagian badan ini punya jam kerja, ya kan, mestinya. Kalau dia capek, dia ngirim sinyal mestinya. Macam-macam, ya. Ada yang ngirim, kalau mata jadi lelah, jadi capek, jadi itu waktunya istirahat memang, ya kan. Jadi seperti yang dilakukan oleh terapi India dengan dipijat kemudian katanya minusnya hilang, saya kok nggak yakin, karena saya pernah menemukan pasien saya, jadi dia bilang metode katarak tanpa operasi, orang itu sudah habis puluhan juta, ya kataraknya nggak hilang juga. Betul. Jadi ada juga dulu sempat di JTV itu beriklan, jadi ditetesin, satu botol itu 400.000. Katanya orang kalau menghabiskan 6 botol dia hilang kataraknya. Ternyata enggak juga, saya punya pasien enggak hilang kok. Saya iseng karena masih keluarga, saya bawa alat saya lihat, aku udah habis 6 katanya. Kamu lihat dong coba. Dong masih ada kataraknya sebelah gitu. Lama-lama dia saya operasi juga. Ya, jadi karena waktu saya ikut lihat tayangan dia, itu caranya dia menjelaskan salah, karena dia bilang gini, saya menciptakan obat ini karena saya melihat pada saat akar ini
saya taruh di air, ikan itu pingsan Pak. Jadi itu bekerja pada sistem saraf dia bilang gitu. Padahal saya bilang tadi, katarak itu bukan kelainan saraf. Katarak adalah kelainan lensa mata yang keruh. Jadi dua hal yang berbeda mestinya, gitu ya. Nah makanya bilang, ya yang saya bilang tadi ada. Jadi yang terus minus dipijat-pijat terus hilang gitu kan. Nah, terus ada juga yang kacamata yang lebang-lebang kelihatan lebih terang. Sebetulnya bukan. Jadi namanya efek pinhole. Efek pinhole kita kalau kita memeriksa mata itu setelah ini koreksinya cukup apa enggak, kita kasih pinhole. Kalau belum sampai 100% terangnya atau 5/5 kita sebut, itu kita kasih lubang kecil full intip. Mas kalau dia masih bisa lebih jauh lagi, berarti refraksi kita kurang. Kita harus kejar dia sampai berapa. Tapi kalau udah nggak bisa juga, berarti refraksinya cukup, berarti ada kelainan yang lain, gitu loh, secara anatomis, gitu. Ye. Ada yang lain? Ye? Yang keras nggak dengar. Kalau dilihat dari Al-Quran, Yes. ya, di ayat di surat pertama ayat 23, bagaimana hubungannya dengan silaturahim? Apa? Dengan silaturahim Apa hubungannya dengan silaturahim Kak? Karena menurut surat Al-Quran, di surat apa Ibu? di surat Muhammad, Bunyinya apa? ya. Bunyinya? Nah, Allah itu intinya itu murka sama orang-orang yang memutus silaturahim. Nah, itu hukumannya itu dipulihkan sama dibutakan. Bagaimana itu? Maksudnya kalau diringkas Kak, Pak Dokter, apakah itu ada hubungannya dengan sifat seseorang yang tidak mau bersilaturahmi? Apakah berdasarkan Quran, membuatnya kemungkinan mengganggu kesehatan mata seperti itu? Mohon maaf ya, kalau ilmu saya kok nggak sampai sana ya. Bukan, maksudnya gitu. Apakah silaturahim menyebabkan orang jadi buta? Kok tidak? Buta hatinya mungkin iya, ya kan? Nah butanya ini seperti apa? Ya, karena seperti bapaknya Nabi Yusuf pada saat Nabi Yusuf itu dinyatakan dibunuh diterkam sejarah, kemudian dia menjadi buta karena terlalu banyak menangis. Betul kan? Ada yang gitu ya. Nah, apakah banyak menangis menyebabkan menjadi buta? Kalau dia stres jadi buta nggak? Iya bisa. Tapi apakah karena proses menangisnya? Bukan. Setahu saya loh Bu. Kemudian kan selanjutnya pada saat akhirnya ditemukan Nabi Yusuf oleh bapaknya, ya kan? Kemudian dengan kebesaran Allah, bapaknya jadi bisa melihat lagi. Nah, apakah orang dengan kelainan saraf itu lebih gampang setelah itu ujuk-ujuk terus bisa melihat? Lebih susah, karena menurut ilmu kedokteran, kelainan saraf itu lebih susah untuk jadi sembuh dibandingkan dengan kelainan kulit. Misalnya luka di kulit itu dalam 2 minggu dia tutup. Tapi kelainan saraf lebih susah untuk bisa regenerasi, gitu ya. Nah, jadi saya tidak menemukan hubungannya, ya, memutuskan silaturahmi untuk menjadi buta. Saya nggak tahu. Ya mungkin yang lebih bisa menjelaskan Ustadz kali ya, buta seperti apa definisinya, ya, gitu. Ya, mohon maaf, ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ada obat tetes yang bisa digunakan untuk harian, ya.
Ada juga yang memang tidak. Misalnya kalau ibu ya, apotek itu paling senang mengeluarkan obat itu citrol. Ya. Citrol itu isinya antibiotik sama steroid. Ya. Enak awalnya biasanya karena efek steroidnya. Tapi itu bikin celaka di belakangnya karena dia bisa memicu terjadinya glaukoma. Banyak kejadian anak kecil misalnya dengan alergi. Ya, jadi ada anak-anak tertentu yang kalau udah main siang-siang terus sore mulai gatal matanya. Ya karena proses alergi. Ya itu dikasih citrol sama orang tuanya. Karena datang ke apotek itu paling senang ngeluarin citrol memang. Ya. Terus enak, nggak sembuh beli lagi, nggak sembuh beli lagi, lama-lama tambah buram ya. Kenapa? Glaukoma. Banyak itu terjadi. Nah, apa yang harus dipakai? Banyak yang lain. Misalnya seperti saya bilang tadi, pakai aja seperti yang tadi ibu tadi, apa namanya, liters sebagai tetes mata buatan, atau yang punya efek astringent kayak Astenov untuk mata lelah misalnya, itu bisa dipakai harian, lebih aman karena tidak ada steroid di dalamnya. Itu, oke. Astenov bisa, Astenov apa? Kita orang mata lelah itu dalam diagnosanya namanya astenovia, Astenov, Astenov, ya, itu. Oh ya, oke. Begitu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bisa sebagai sharing ilmu yang bisa dipakai dan apa, bisa menjadi apa namanya, buat saya apa, pahalanya buat saya karena ya gitu. Amal jariah, alhamdulillah. Terus kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.